warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi di video ini kita mau ngobrol terkait topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai komunikasi nih teman-teman. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita say hi dulu ya sama teman-teman yang ada di sini. Untuk host, yaitu aku sendiri, Salsa, dan aku hari ini bersama dengan Jenny, Hasan, Nadira. Oke, hari ini ada 3 teman-teman nih yang akan berbagi pengalaman dan juga insight kepada kita semua ya mengenai komunikasi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah komunikasi sebagai akar dari masalah, tetapi juga menjadi akar dari solusi penyelesaian masalah tersebut. Kenapa sih kira-kira komunikasi itu bisa dikatakan seperti itu? Menurut teman-teman sendiri, komunikasi itu seperti apa sih? oh kalau menurut aku sih komunikasi itu hal yang paling utama ya, karena kan kayak apa namanya, yang manusia baru lahir itu aja dia udah komunikasi, kayak misalnya nangis, terus orang tuanya kan pasti kayak nanggepin gitu kan, apalagi kalau baru lahir itu nangis, itu menandakan kalau dia itu masih hidup gitu. Ya menurut aku komunikasi itu emang hal yang paling mendasar ya, interaksi antar sama manusia. Benar ya, karena emang sehari-hari kita kan pasti berkomunikasi gitu kan, baik itu non-verbal ataupun komunikasi verbal. Kalau komunikasi non-verbal itu biasanya dari bahasa tubuh ya. Kalau misalnya kita ngobrol, terus kita melihat lawan bicara gini kan, terus tangannya gerak-gerak gitu. Bahkan sebenarnya diam itu juga komunikasi ya kan, sebagai respon dari menanggapi lawan bicara kita gitu. Atau ya secara lisan gitu, komunikasi yang verbal gitu. Kalau bisa teman-teman bayangin nih, kita itu nggak berkomunikasi dalam sehari, gimana ya kira-kira? Ya kalau menurut aku sih pasti bakalan kacau banget ya. Sedangkan orang yang apa namanya kayak antisosial aja itu pasti ada komunikasinya ya. Kalau nggak komunikasi sama sekali itu dibilang apalah, kayak bukan orang lah. Iya ya, masih bosan gitu ya. Jangan gitu jadi astaga, ya ampun. Omongannya di filter ya. Iya benar-benar kekendoran saya. Iya. Kayaknya. Jangan. Enggak dong, ini udah mulai, nggak usah. Ya nggak apa-apa, semua orang tuh emang gitu ngalir. It's okay guys. Tiap orang kan punya perspektif ya. Iya, ini masing-masing. Iya, gitu ya. setuju sih. Kan apalagi ini apa lebih dari satu orang yang opininya pasti beda-beda. Pada dasarnya setiap orang bisa berkomunikasi sih dengan cara mereka tersendiri. Bukan untuk teman-teman bisu dan teman-teman tuli juga, mereka punya cara mereka tersendiri untuk berkomunikasi ya. Ya karena katanya manusia makhluk sosial ya, pasti akan butuh untuk berhubungan dengan orang lain dan dengan cara komunikasi ya tentunya salah satunya, karena ada kebutuhan dalam hidup ini yang perlu kita penuhi. Kalau nggak berkomunikasi gimana kebutuhan itu bisa tersalurkan, bisa terpenuhi gitu. Iya. Nah, aku ingat nih ada suatu film yang pernah aku tonton, itu judulnya A Quiet Place. Jadi di film A Quiet Place ini orang-orang di suatu kota itu dilarang untuk berbicara karena ada monster semacam alien gitu yang mereka itu sensitif terhadap suara gitu. Jadi mereka nggak akan melihat kita, tapi mereka mendengar suara kita. Jadi orang-orang di dalam film ini tuh dilarang untuk mengeluarkan suara apapun supaya nggak diserang dan dimakan oleh monster ini. Nah, kalau ngebayangin itu kejadian di kehidupan nyata susah sih, karena kita butuh untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi kerasa banget tekanan atau pressure gitu dari film itu selama nonton. Jadi memang komunikasi sangat krusial gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain mungkin gimana nih soal pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya penting banget sih, karena kadang sudah berkomunikasi pun kita tetap salah paham gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya untuk menyatukan berbagai manusia, berbagai pikiran gitu ya, tentunya harus ada komunikasi gitu biar nggak ada
kesalahpahaman gitu, terus nggak ada konflik lah gitu. Bahkan dalam berkomunikasi pun sering kali terjadi konflik gitu. Iya, benar Iya, sih, benar-benar setuju. Kadang sesuai sama tema podcast. Iya. Jadi sangat penting sekali untuk berkomunikasi gitu. Kalau dari DJ gimana nih? Menurut aku komunikasi itu juga memang penting ya, sama seperti kayak Ansem, ya Nadira, jadi kan juga memang kita perlu komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kadang dari dalam kita di dalam kandungan aja kita udah diajak komunikasi sih sama ibu kita, kayak aduh adek lagi ngapain di dalam kayak gitu. Apalagi kalau kita ada dewasa seperti ini kan ya, komunikasi itu juga pasti penting, misalnya sama teman itu pasti juga berkomunikasi kan. Bener sih, bener. Karena kan juga kayak apa namanya, untuk mempererat suatu hubungan kan butuh komunikasi yang Iya. baik dan juga harmonis gitu kan. Betul sekali ya. Kita balik lagi ke topik podcast kita nih. Menariknya komunikasi itu sering dianggap sebagai penyebab masalah, tetapi pada saat yang sama komunikasi itu juga menjadi kunci dari penyelesaian untuk masalah-masalah tersebut. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak nih pengalaman atau kasus yang teman-teman pernah lihat atau pernah temuin gitu ya, yang membuat teman-teman teringat sama istilah ini? Gitu. Kalau dari aku sih ada banyak sih, tapi yang paling aku highlight itu tuh kayak aku ada nih temen kan, kayak misal kami tuh deket gitu kan, kami deket terus apa namanya, kami deket ya, emang komunikasi itu awalnya emang bagus-bagus aja ya, terus tiba-tiba kayak apa namanya, dia tuh ada salah ngomong gitu di depan aku gitu, terus aku tuh kayak ngerasa sakit hati kan. Iya. Karena kan dia kayak ngomongnya tuh kayak nyakitin gitu loh menurut aku, tapi kalau menurut dia itu tuh kayak bercanda. Terlalu belak-belakan gitu Iya, ya. terlalu belak-belakan. Padahal sebenarnya tuh ya aku tuh nggak apa-apa ya, mungkin karena lagi sensitif aja gitu kan. Jadi dari situ aku mulai kayak mulai mau nge-cut off dia nih, mulai ngejauhin gitu kan. Karena menurut aku tuh itu sensitif banget bagi aku dan nyakitin gitu kan. Padahal sebenarnya tuh hubungan kami tuh apa namanya, bagus-bagus aja gitu loh. Nah tapi dari situ juga penyelesaiannya itu tuh juga dari komunikasi gitu. Kan aku kalau misalnya sakit hati itu aku dari situ aku nggak ngajak ngobrol dia. Kalau nanggepin dia tuh kayak cuman iya oke, yang cuek-cuek gitu Ya, aja. sebatasnya aja. Iya, sebatasnya aja, seperlunya aja gitu kan. Jadi kayak ya aku nggak ngungkapin apa yang aku rasain dong ke dia. Jadi ya dia looks fine, baik-baik aja gitu kalau misalnya aku kayak gitu. Karena mungkin ya emang dia nggak ngerasa kalau yang dia omongin tuh nyakitin aku gitu kan. Nah tapi dari situ kan ya otomatis teman aku tuh nggak cuma satu itu aja ya, teman aku ada banyak gitu. Aku minta solusi lah ke teman aku yang lainnya, gimana sih caranya biar ini, aku sakit hati banget loh sama omongan dia gitu kan. Aku ceritain terus, dan untungnya teman aku tuh ngasih saran juga, katanya tuh coba deh omongin baik-baik gitu kan, siapa tahu bisa nemu jalan keluarnya, omongin berdua gitu, apa yang kamu rasain, apa yang kamu alamin itu diomongin ke dia dengan cara jujur, kayak komunikasi asertif lah ya. Jadi ya mulai dari situ aku ya inilah apa namanya, ngajak dia ngobrol, terus aku juga ngasih tahu apa yang aku rasain kalau misalnya soal omongan dia yang waktu itu. Jadi ya mulai dari situ dia tuh ya sadar dan juga dia minta maaf. Jadi ya udah selesai gitu kan. Ternyata emang apa namanya, kalau aku mengungkapkan apa yang aku rasain ya masalah itu bakalan selesai. Coba aja dari awal aku langsung ngomong kayak aku sakit hati banget loh, aku gak nyaman sama omongan kamu, boleh nggak lain kali nggak usah diomongin kayak gitu lagi gitu. Sebenarnya kalau dari situ ya udah selesai masalahnya, nggak harus panjang lebar. Kalau misalnya kayak aku diem aja kayak tadi kan apa namanya, masalahnya itu malah nggak selesai gitu, yang ada malah bikin aku repot, aku sendiri yang repot, dia yang enggak gitu. Jadi ya apa namanya, masalah dari komunikasi itu solusinya ya komunikasi itu sendiri kalau menurut aku ya. Karena kan ya kalau nggak ada komunikasi ya gimana mau ini nyelesain masalah. Kalau tadi Ansen dari versi verbalnya gitu ya,
Kalau aku juga pernah nih, kurang lebih pengalamannya tuh sama kayak dari yang Ansin ceritain tadi. Emang semuanya itu berawal dari persepsi yang beda gitu ya. Jadi ada Iya, setuju. kesalahpahaman gitu dari apalagi hubungan pertemanan kayak tadi ya. Iya misalnya. sih itu. Nah jadi ya menyikapi itu mirip-mirip dengan Ansen ya, pada awalnya kayak ngejauh gitu, terus ya saling diam gitu kan, terus ya pada akhirnya kalau Ansen tadi bicara langsung kan dengan yang bersangkutan gitu. Iya, benar. Secara asertif tadi kan ya Ansen. Nah kalau aku pastinya mungkin agak beda sedikit di bagian penyelesaian gitu ya. Nah kalau aku ngerasa kayak kalau udah berkali-kali itu sudah cukup gitu ya, sampai pada saat itu aku dengan temen aku tuh bener-bener yang sudah putus hubungan gitu dengan dia. Cuman ya kayaknya tergantung seberapa penting orang itu ya di hidup kita juga. Jadi karena aku ngerasa dia penting, terus dia juga ngerasa aku penting di hidup dia, itu jadi lama-lama kami sama-sama reach out gitu. Terus ya memang nggak ada obrolan secara langsung yang kayak aku nggak nyaman, aku itu nggak ada sebenarnya. Cuman secara non verbal kami tuh sudah menunjukkan gerak-gerik ya. Oke, kita kayaknya harusnya berdamai. Kita harusnya anggap saja sudah meminta maaf gitu. Jadi setelah itu kami ya kembali berteman terus, tapi dengan meskipun tidak ada ucapan secara tegas gitu ya, kami nggak pernah lagi melewati batasan itu sih gitu. Kayak ikatan batin ya, langsung tahu gitu ya, dari kode gitu langsung tahu. Enak sih, iya telepati gitu. Iya, enak udah langsung tahu, nggak perlu ngomong. Iya, tapi Langsung kayaknya baik. balik lagi ya, saya itu tergantung seberapa penting dengan orang itu juga Iya gitu. sih. Kalau masih mau ya bakalan tetap apa ya, perbaikannya tuh secara ya waktu menyembuhkan semuanya gitu ya. Tapi Iya. kalau udah nggak ngerasa kayak nggak penting deh, itu ya kayak susah juga sih sebenarnya ya untuk mengobati diri sendiri. Apalagi tentang komunikasi gitu ya. Apalagi kalau mengenai teman itu kayak ya hilang satu masih ada 10 gitu. Jadi kayak gitu ya. Bener sih, bener. Nah, aku sih pernah juga sih kayak kalian berdua, cuman masalahnya di sini aku ini tergolong pasif komunikasinya. Jadi apa-apa kalau si orang nyakitin atau omongannya agak gimana tuh pasti aku jarang ngomongin kalau aku nggak suka omongan dia gitu. Oh, mendem ya. Wow, ya. Aku itu karena kadang rasanya aduh kayaknya gak enak deh. Aku takutnya nanti aku dikira baperan banget kayak gitu. Aku kadang diem aja, cuman kadang aku juga langsung ngejauh kayak gitu, aku ngikutin dia gitu. Kalau misalnya dia bilang aku nih, kamu nih ini deh kata apa gitu, terus aku sakit hati, jadi aku kayak aku beneran kayak gitu. Shock. Kok beneran kayak gini tuh kan? Langsung jauh gitu Iya, ya. kayak langsung ngejauh, aku nggak berani bilang kayak gitu, terus juga nggak menunjukkan seperti kayak Nade tadi, kayak kita langsung menunjukkan yang berat-beratnya telepati. Nggak telepati juga ya, nggak ya, nggak ada ya guys. Nanti jadi dukun-dukun ya, nggak boleh ya. Nggak ya. Terus gimana terus ini? Jadi ya terus kami memutuskan nggak ada komunikasi lagi. Jadi Oh, berarti aku udah- sama dia udah Bener-bener selesai. Don saat itu juga selesai. ya pergi lo jauh-jauh. Berarti dalam kasus JJ komunikasi nggak bisa jadi kunci dari penyelesaian masalahnya. Karena dia juga pasif. Iya, nggak pasti. Jadi aku kayak aduh kayak gimana ya ini gitu. Dia pasif, satunya kayak apa, temennya kayak gimana. Jadi ya kayak langsung aja. nggak ada solusi. Berarti kalau dalam kasus aku itu berarti jadi itu nggak penting sebenarnya. Iya. Jadi nggak saling reach out gitu. Semati banget ya. Nggak penting Nggak itu. penting itu aku ternyata. Makanya dong jadi orang penting. Ada Presiden namanya. Oh, kayak siapa? Bali loh. Penting banget ya. Banget ya. Nanti kan dibuatin lagu. Lagu MBG ini ya. MJB. Apa MJB? Mbak Jenny. Apa dianya? Ganteng gue. Gelis lah. Oh, iya. Bisa kepikiran aja sih. Iya. Lupa aku nggak kepikiran tulis tadi. Ya. Ya, terus gimana ya? Karena sebenarnya Mm-mm. ada banyak faktor yang mempengaruhi Iya sih. komunikasi itu ya. Maksudnya kalau kita bahas soal masalah nih ya,
Bisa karena itu tadi ya, kayak kata Nade tadi, itu kan ada perbedaan persepsi gitu ya. Terus kalau dari kasus Anset tadi karena salah paham atau Iya, salah paham. kan, jadi kayak memang apa ya, beda orang tuh beda pesan yang diterima gitu kan sih, Iya. beda maknanya gitu. Setuju Kadang sih, kita setuju. ngomongnya itu A, orang nyambungnya B. Atau malah C. Bahkan kayak omongan dosen soal tugas aja kita Iya, satu kelas tuh beda. beda-beda. Beda ya namanya. Iya, namanya beda-beda. Padahal udah di forum yang formal, situasinya tuh udah tertata banget, yang harusnya komunikasinya juga udah jelas ya harusnya. Iya, harusnya. Cuma tetap aja Sesuai ya, Tetap aja masih salah beda-beda paham sih. aja gitu. Nah selain itu juga karena hal-hal yang sifatnya personal kayak kata Arsi tadi, mungkin ya situasinya moodnya lagi kurang baik pada saat menerima pesan itu tadi ya. Jadi kitanya ngerasa lebih sensitif pada saat itu. Terus juga kayak dari kasusnya JJ tadi, karena perbedaan dari apa ya, kepribadian orangnya ya, memang kayak jadi menyadari bahwa dia tipikal orang yang komunikasinya pasif gitu. Iya. Jadi saat berhadapan dengan temennya tadi ya ternyata nggak match aja gitu ya. Tapi ternyata situasional juga ya kalau kita bilang soal komunikasi itu bisa menjadi kunci dari penyelesaian masalah, karena dalam ada kasus nih yang nggak bisa komunikasi itu nggak bisa jadi penyelesaian dari masalah itu gitu, dan berujung hubungannya yang berakhir Iya. gitu. Sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman, ternyata Iya, ternyata komunikasi itu nggak bisa iya, nggak menyelamatkan bisa. hubungan. Kayak kasusnya Ruben sama ini kan Sarwenda itu Oh juga. iya itu kan. sih, benar itu juga kita komunikasi ya. Ya, itu padahal kan kayak udah komunikasi gitu kan, cuman nggak tahu lah milih CEO apa itu nggak tahu lah. Iya, kita nggak bisa menjudge pilihan orang juga kan. Ya nggak bisa ngejudge juga, tapi ternyata emang komunikasi nggak apa ada yang nggak bisa nyelesain gitu loh. Nah, menurut kalian apakah memang apa ya, hubungan itu nggak bisa diperbaiki gitu dengan karena komunikasi nggak bisa menjadi kunci dari penyelesaian masalah, jadi hubungan itu nggak bisa diselamatkan? Ada nggak sih cara lain? Kan sayang gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tuh apa namanya solusinya itu ya komunikasi. Cuman kan karena apa namanya tiap orang tuh beda-beda ya, jadi kayak nangkep pesannya juga beda. Jadi kalau misalnya apa ada masalah nih sama si JJ, nah apa namanya ya kami udah komunikasi nih, sebenarnya JJ ini orangnya baik-baik ke aku, cuman aku nangkepnya kayak dia tuh marah-marah ke aku, itu kan bisa jadi juga. Atau misal aku nangkepnya sarkas, nah itu kan malah ngebuat apa namanya nggak jadi solusi gitu. Jadi balik lagi sih ke orangnya. Kalau menurut aku sebenarnya komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah ya, cuman Ada juga kan orang itu kalau misalnya ayo kita komunikasikan dulu baik-baik, tapi lawannya ada juga yang nggak mau kan, apalagi mau diobrolin, apalagi mau dibianin. ya kayak oh ini udah jelas ini Iya, udah ini iya. Jadi Nggak mau dia sebenarnya menjelaskan lagi. Jadi sebenarnya bukan masalahnya bukan pada komunikasinya ya, tapi karena pada orangnya mau atau enggak Iya. gitu ya. Iya benar sih, benar-benar ya. Kayak JJ tadi kan sama-sama menjauh, terus Iya. ya akhirnya putus hubungan itu Iya. kayaknya karena kalian juga nggak ada usaha untuk komunikasi lagi gitu kan. Jadi ya udah nge-flow gitu. Ya kalau mau apa saja gitu. Gitu sih. So far kita udah ngebahas komunikasi di level individu ya, kayak level kita pribadi sama orang lain gitu, jadi antar individu gitu. Kalau misal kita beralih nih ke situasi yang jauh lebih kompleks, yang cakupannya jauh lebih besar gitu, kayak misal dalam kelompok, dalam organisasi, atau mungkin dalam suatu negara nih guys. Kalau menurut kalian ada nggak cerita yang bisa dibagi sama teman-teman yang berkaitan sama topik podcast kita kali ini? Bentar ya, mikir dulu ini ya. Pusing banget ini, mau milih yang mana, tadi ada banyak banget pilihannya. Tapi kalau untuk negara kayaknya
Nggak ikut-ikut deh, cari aman, takutnya ini nanti diposting aku ketangkep lagi tiba-tiba hilang kan, nggak lucu banget tiba-tiba hilang. Di perjalanan kondisi apa Iya kan, mending kalau masih lama, kalau tiba-tiba pulang ini, udah selesai, nilai keluar, akunya yang nggak keluar. Keluar dari dunia ini. Itu makanya bentar dulu ya. Seseram itu ya ada di negara ini. Oke, Gini jadi lagi dulu. mungkin kita udah turun level ya, kita ke cakupan yang lebih bisa kita jangkau aja nih. Iya. Mungkin teman-teman di sini kan kita sama-sama berprofesi sebagai mahasiswa nih. Iya. Mungkin boleh dong dibagi pengalamannya gitu, mungkin yang pernah ikut kepanitiaan atau apapun itu. Aku ada ikut organisasi, tahu aku tuh kan Oh, iya? ikut organisasi salah satu di fakultas gitu kan, aku tuh ikut ya, adalah pokoknya ya, adalah. Oke. Sensor. Ya, tut gitu kan pokoknya. Ya pokoknya itu Batas aku. di dari tim gitu ya. Aku kan ikut itu kan. Nah, aku tuh kayak awalnya tuh emang masih aktif gitu loh. Emang karena seneng banget. Aku tuh ngambil salah satu divisi yang emang aku banget gitu menurut aku kan. Nah, terus ya udahlah aku kan ikut tuh aktif nih selama beberapa semester. Tapi makin lama aku merasa kayak kapasitas aku buat ngebagi waktu itu tuh kayak susah banget. Oke. Karena kan apa tugas tuh makin banyak gitu kan. Jadi aku kayak oh ya udah nih, emang awalnya emang di situ tuh komunikasinya wah bagus banget, ini banget, apa namanya kayak mengayomi banget gitulah pokoknya ya, yang kayak kelembutan gitu lah ya pokoknya ya kan. Terus apa namanya udah makin lama makin naik nih, aku tuh kayak udah ngomong gitu kan, aku mau ini stop dulu deh organisasi gitu kan. Terus aku out gitulah dari grup kan, karena aku merasa aku udah nggak mau lagi gitu, apa namanya udah nggak ingin ikut lagi di organisasi itu, karena aku susah buat ngebagi waktunya, dan juga tuh kayak latihan organisasinya tuh kayak yang kadang ada di kampus yang seberang gitu kan, jadi kan lumayan jauh gitu ya, dan memakan ongkos dan juga waktu, jadi aku merasa kayak nggak worth it banget ini. Terus tuh kayak ya sampai di sana tuh latihannya ya kayak ya biasa-biasa aja gitu loh, kayak di kampus yang deket gitu kan. Terus habis itu aku kan nggak apa namanya nggak aktif lagi nih, bahkan sampai sekarang pun aku nggak aktif nih. Terus aku merasa kayak oh ya aku nggak ada tuh diajak komunikasi lagi sama mereka, udah kayak aku ngechat pun nggak ada yang bales gitu kan. Terus kayak apa namanya yang udah nggak Jangan nangis, Kak. udah nggak mengayomi dulu lagi lah pokoknya ya. Udah kayak apa sih? Bekas banget ya aku dikasihnya kan. Pokoknya udah nggak mengayomi banget lah. Jadi dari situ aku merasa kayak aku nggak worth it banget nih. Udahlah aku benar-benar kayak ya aku masih ada di organisasi itu ya, cuman apa namanya aku diem aja gitu loh, nggak nimbrung lagi. Terus kan adalah suatu apa namanya mau event tiba-tiba tuh kayak ketuanya tuh ngechat aku kayak apa namanya mau ikut gak kepanitiaan di event ini. Aku tuh kaget dong kok tiba-tiba ngechat gitu kan, padahal kan kayak udah nggak ngechat lagi gitu kan, udah lama nggak ngechat, chat aku juga nggak dibalas, komunikasi juga enggak gitu kan, tiba-tiba ngechat. Oh ternyata mau ngajak ke kepanitiaan nih. Terus aku bilang kan maaf ya aku nggak bisa kayaknya, karena aku apa namanya mau ada kegiatan lain gitu kan buat apa namanya di liburan ini kata aku gitu kan. Terus tuh dia nih ini baru sadar ternyata aku tuh nggak dimasukin ke grup organisasi yang baru. Jadi aku baru dimasukin lah di hari dia ngechat aku itu mau jadi panitia enggak. Terus kayak aku ngerasa apa namanya kan aku belum masuk nih di grup itu, jadi aku ngerasa kayak aku tuh nggak dianggap, ternyata aku tuh nggak sepenting itu ternyata di organisasi itu, karena baru dimasukin itulah. Dan itu kan karena ditawarin kepanitiaan karena dibutuhkan aja ya ternyata kan. Iya pas lagi butuh, mana kayak ngomongnya yang ngemis-ngemis gitulah pokoknya lah, tahu sendiri lah kalau orang lagi butuh ya kayak gitulah. Nggak suka ya. Iya nggak suka Tapi banget. kamu dari awal nggak ada keinginan keluar kan ya? Kamu pengen jeda aja dulu ya karena Ya pokoknya kayak iya lagi kan? sebenarnya tuh aku tuh masih apa namanya pengen aktif, cuman tuh yang nggak terlalu aktif banget latihan, karena menurut aku latihannya itu tuh nggak worth it banget ya menurut aku tuh. Yang dimana itu makan ongkos dan kayak ya
Gak worth it lah menurut aku, pokoknya kayak gitulah. Tapi kamu udah berniat untuk keluar gitu ya, untuk stop Kalau untuk aja. ya untuk stop aja itu tuh emang ada sih, karena kan kayak nggak tahu ya kenapa ya, kadang mut-mutan gitu lah pokoknya ya kan, pasti pernah kan kayak Ngerti. ya kan, kalau Mahasiswa misalnya ya, semester ini pengen, harus akademiknya mahasiswa gitu ya. iya semester ini pengen, semester besok enggak, terus ini pengen, ini enggak, terus kayak kayak apa namanya, kayak sebenarnya itu yang bikin aku nggak pengen tuh karena kepanitiaannya ya, kayak ya ampun panitiaan lagi, kan aku kan ikut ini kan pengen ngembangin bakat aku gitu kan, bukan kayak panitiaan terus, kapan eventnya nih, kapan gitu Kalau kan. pengennya tampil gitu ya. Iya kayak nunjukin bakat lah, kan udah ngambil salah satu divisi yang menurut aku banget gitu kan, jadi pengen Jadi ternyata Gak sesuai ekspektasi dia. Iya, nggak sesuai ekspektasi aku, organisasi itu gitu. nggak sejalan sama harapan kamu ya pada saat masuk. Kamu berharapnya bisa mengembangkan potensi diri, Iya. malah ternyata nggak kayak gitu kenyataannya. Tapi awal-awal emang banyak sih eventnya menurut aku, cuman kayak akhir-akhir ini kok nggak ada gitu kan, jadi kayak ya udahlah males lah, udah tugas kuliah banyak terus ditambahin ini nggak jelas, ya udahlah jadi males. Nah aku ikut, terus habis itu ya udahlah dia ngechat aku itu kan, aku balas nggak mau, nggak ini lagi nggak ada waktu gitu kan, terus kayak tiba-tiba nge-tag di grup gitu kan, coba jelasin kenapa nggak mau ikut, karena aku udah ngechat ini nge-PC, iya di chat di grup gitu kan. Itu kan aneh banget nggak sih, kayak astaga aku udah ngejelasin gitu loh, kenapa harus di grup gitu kan, itu tuh sama aja kayak Menyudutkan iya, mana langsung Iya. ya ampun manajemen waktu kamu gimana, kayak gitu tau gak sih di Kamu grup. dijudge di grup Iya, itu. dibilang manajemen, ini udah atur waktunya gitu, pokoknya gitu-gitulah. Terus kamu respon gimana? Terus gak merespon mereka, bodo amat lah, orang yang butuh kan bukan aku, dia yang butuh kan. Ya jadi terserah dia ya, jadi kayak ya masalahnya itu sebenarnya ada di komunikasi ya, karena dia juga kayak gitu, terus ya gimana ya, yang tadinya sebenarnya aku pengen ya, tadinya tuh pengen kan ikut kayak ya ampun ikut nih, sebenarnya aku juga ditawarin buat tampil lagi kan, tapi kan karena kayak nggak ada waktu gitu kan ya, jadi dan mepet banget gitu loh, latihannya pasti belabakan banget, mana kemarin tuh UAS kan, jadi aku mikirnya kayak aduh ya ampun ini kayaknya aku pontang-panting stres, nanti masuk RS Bari lagi terus Sejauh itu pikirannya ya. iya kan, takut banget soalnya nggak pernah masuk RS alhamdulillah. Nah terus Alhamdulillah ya. terus ya udah kan, jadi kayak komunikasinya jelek banget kan, jadi aku yang tadinya seret ya udahlah nggak mau. Pada kamu udah punya itikat baik lah ya. Iya. Yang langsung pengen mundur gitu, walaupun kamu Iya. ngerasa kayak nggak cocok sama sistem di organisasi ini, tapi kamu masih ada keinginan kok untuk kembali lagi ke situ ya. Iya masih sebenarnya tuh apa namanya, lingkungannya tuh emang kan yang kayak gitu tuh pasti cuma beberapa oknum Iya, aja ya, nggak semuanya kan. Karena emang temen aku juga ada di situ kan, kayak bestie lah, itu kan masih ada di situ. Jadi aku ya ikut-ikut aja lah, FOMO lah, biasalah FOMO. Terus kayak ya sebelum ditawarin kepanitiaan itu aku juga ngechat temen aku dulu gitu kan, ditanyain kamu ikut enggak, kalau kamu ikut aku ikut gitu, aku bilang. Ternyata dia nggak ikut, ya udah nggak ikut. Mana chatnya yang yang ditanyain di grup itu kan aku di mention ya sama temen aku, terus jawaban kami itu hampir sama, ternyata aku pun baru sadar gitu kan. Terus dia ngechat aku, kamu ini jawabannya jangan ikutin aku, ntar dikiranya kita sekongkol gitu katanya. Jadinya ya aku bilang aku nggak tahu ternyata sesama itu, aduh ya ampun. Jadi ya udahlah dari situ, Hati ya. dari situ ternyata aku tahu nih cuman oknum aja nih yang di situ komunikasinya jelek banget, yang ternyata nggak worth it gitulah menurut aku ya ikut organisasi ya. Kalau misalnya mau ikut organisasi ya dilihat-lihat dulu gitu kan, sesuai apa enggak. Ini kan karena aku ngelihatnya kayak sesuai aku banget gitu ya, ternyata di luar harapan ya, jadi ya gitulah. Terjadi sih kadang suatu hal itu gak berjalan sesuai dengan keinginan atau harapan kita ya. Iya benar, sampai cair loh ya aku. Panjang ya ceritanya. Iya, dia suka. Haus om. Dia habis bercerita panjang. Aku yang sampai gajiin lagi. Diamin aja. Nanti dingin. Nah, dari kasus Anset tadi kita bisa belajar kalau ternyata memang komunikasi yang
nggak jelas itu bisa menimbulkan kebingungan gitu ya, menimbulkan konflik, bahkan menurunkan engagement kamu gitu terhadap hubungan, atau dalam konteks ini kan kamu tergabung sebagai anggota dari organisasi itu. Iya, benar. Nah itu bisa menurunkan keinginan kamu untuk tergabung dalam organisasi itu, atau ya itu tadi berpartisipasi aktif sebagai anggota sebagai seharusnya. Karena kan kayak udah males gitu kan orang. Karena komunikasi yang nggak jelas tadi ya. Udah dari chatnya kayak ya ampun. Terus aku tuh kayak pikiran gitu kan. Terus kalau ikut pelatihan mereka ngomongnya aku lagi gitu. Karena kan pasti kayak jadi bahan omongan, biasalah. Jadi topik ya kan? Jadi hot topic gitu lah. Kalau dari teman-teman yang lain gimana nih? Kira-kira ada nggak pengalaman yang berkaitan juga dengan hal ini gitu? Kalau aku sendiri kalau kuliah Hot nih. kalau kuliah nggak ada ikut organisasi karena aduh trauma ya say. Ya ampun. Trauma apa? Aduh. Ceritain kayak- dong. Kan trauma nggak karena trauma jadi nggak mau diceritain dong harusnya. Oh, tak mau. Traumanya tuh kayak inajis gitu ya. Ya gitu. Mungkin sebaiknya Aduh. ya mungkin sebaiknya tidak usah kita bahas ya kalau najis, karena nanti kita semua jadi Najis. Kayak banyak quotes-quotesnya gitu loh, kayak banyak janji-janji manis. Gak suka deh dedek yang janji manis. janji manis kampanye ya. Kampanye kan dalam banyak hal ya. Jadi kalau selama kuliah nggak pernah, tapi kalau pas di SMA ya di Man ya aku dulu itu ada gitu ikut organisasi. Mantap. Apa tuh ikut apa? Jangan disebutin dong. Ikut gitu. Iya ikut. Aduh, Kita ibarat- disensor aja ya bagian-bagian yang kurang jelas seperti ini ya, kalau dimaklumi. Jadi waktu di man sekian, di man sekian, Ada berapa man ya di dunia ini? 1000 ya. jadi aku ikut 3 organisasi itu. Oh, banyak banget. SD itu organisasi kan. Iya. Oh iya. Jadi itu tuh ada yang ikut teman, ada yang benar-benar kemauan, Balik ada lagi yang omongan ya, Wak. iya, ada lagi yang harus diwajibkan gitu dari sekolah biadab gitu kan. Oh, emang Seperti itu ya. Editor sama pekerjaan ya. Nah, emang sama loh, sekolahku juga ada loh. iya, yang ada yang diwajibkan. Tapi emang kan sekolah ada aku dari SD. Oh iya ya. Jadi ada Ih, parah banget sih dari SD dia malah. Alasannya nanti kalau nggak itu nggak naik kelas. Iya, template banget. Banget. Hoax banget ya. Aku nggak relate kali ini ya, kalau sama teman-teman dari sekolah negeri. Udah negeri sih. Saya swasta MA-nya. Oh, kamu swasta. Iya. Ya, berarti kita swasta yang berbeda keyakinan ya. Ya, oke Iya, lanjut jadi lanjut. ada bidangnya aja kali ya. Iya. Ada satu bidangnya ke lapangan, yang satunya ke leadership, terus yang satunya lagi keagamaan gitu. Oh, agamis banget ya. Aduh ya ampun, benar. Adro dulu Kak, Adro dulu. Nggak bisa. Adro dulu. Bayar. Kalau nggak swasta ini. Oh, Azza. Bayar. Kok yang bisa? Pesantren kilat. Divisi apa kamunya? Aduh, beda-beda organisasi berdivisi ya saya. Oh. Jadi di divisi kalau dari yang keagamaan masuknya divisi ke keputrian gitu karena Oke, jadi ada subdivisinya. ya enggak ini 3 organisasi kan, di organisasi yang bidangnya keagamaan aku divisinya Oh, I see. keputrian gitu, terus yang Ada Keputrian ada. ada kali ya. Kalau kalian sering ikut kementerian boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Bukan Ditendang nanti. bukan mahram, maaf. Perhatian nanti dia. Terus kalau yang ke lapangan itu yang diwajibkan by the way. Tahu. Tahu. Aku juga tahu. Jadi kayak Sebenarnya teman-teman juga tahu. Iya, masih Cuma tahu. nggak ngomong aja. Iya. nah itu tuh kayak terlalu yang dipaksakan gitu, terlalu di Jangan gimana terlalu aja lah, iya. Jadi di organisasi itu kayaknya kurang empati banget menurut aku ya. Kenapa tuh? Oh, emang sih. Kayak ya setiap orang kan punya kelemahan fisik gitu ya, terus ada setiap orang tuh pernah sakit gitu ya guys. Iya. Ada bukti-bukti tertentu, ada yang Itu pasti disuruh nyusurin hutan. benar. Jangan diperjelas lah ya. benar tapi ini juga kayaknya yang di luar organisasi juga bermasalah juga ya, jadi kayaknya itu juga personal ya teman-teman, kembali lagi ke orangnya. Jadi itu tuh di organisasi itu
kayak apa ya, ada diskriminasi gitu. Ya ampun. Mungkin karena enggak juga sih, ada organisasi lapangan yang lain yang enggak segitunya sebenarnya gitu ya. Nah di sini pengalaman buruknya itu, ya aku nganggap itu pengalaman buruk, tapi menurut aku membanggakan juga sebenarnya teman-teman. Jadi aku dimusuhin kakak kelas, aku nyebutnya kakak kelas ya, Iya. karena Mempesona. iya saya Wow. cantik ya. Nah jadi karena dua kali aku ikut yang kayak becek-becekan gitu. Oh my god, oh my god. Nanti Oh my god. waktu bagian ini muterin lagu FPD yang sempurnanya aku itu ya. Nah jadi waktu ada dua kegiatan becek-becekan itu aku nggak pernah becek. Jadi aku agak rancu ya sebenarnya. Ini kita ngomongin kebecekan apa nih? maksudnya nggak lumpur-lumpur gitu. Kotor ya, Iya. guys. Jadi kotor itu aduh. baik loh, Kak. Nah itu Enggak berani. Itu kata Rinso. Oh, Karinso. Aduh sayang banget. Kalau saya nggak Rinso-nya jadi bisa sponsor nyuci. gitu. Kita nggak diendorse, kita nggak diendorse. Kalau Rinso-nya bisa nyuci sendiri, ku beli. Iya kan. Oke. Jadi pokoknya disuruh kan nggak jadi kelompok kecil gitu ya, disuruh milih, disuruh milih gitu yang cowok ini. Nah kayak misalnya kita berempat nah kelompok kecil, terus Ansan disuruh milih kira-kira dari kelompok ini mana sih yang paling sesuai tipe Ansan dan yang paling visualnya oke di Ansan gitu loh. Oh, ada kayak gitu. Iya ada, jadi Ih, kita udah sebenarnya banget. personal Ansan gitu yang milih. Iya. Nah kebetulan waktu itu kami kan seangkatan kelompok kecilnya. Nah si beliau ini milihnya aku gitu. Nah terus aku nggak ngerasa menyuap dia ya, nggak merasa memaksa dia milih. Tapi entah kenapa karena pilihan itu justru aku dimusuhi oleh kakak kelas gitu. Padahal kerasnya. dia masih Iya. sih enggak sih sebenarnya. Iya. Kayaknya itu nggak usah dibahas ya saya. Ya pokoknya Ya, kalau kita membahas itu apa bedanya kita dengan yang iya. membenci kamu ya? Aduh. Terus kayak nggak jelas banget, maksudnya aku dimusuhin situ gara-gara dipilih gitu. Padahal yang bersangkutan yang marah, yang nggak suka gitu tuh bukan menjadi pilihan juga gitu, bukan bagian dari kita Bukan bagian dari bertiga. kelompok Gitu. Iya, Itu aneh cuma- banget. Cuma jadi pendampingnya aja gitu loh. Terus kayak Padahal nggak ada tendensi ya dari kamu yang untuk kayak pilih aku. oh iya betul. Kayak jadi dari itu aku ngerasa kayak kok berubah sih beliau kakak kelas ini tadi sampai kayak kalau sikap aduh jangan sebut ya, sikap mau teh gitu itu tuh harus ada kriteria gitu kan, harus tegaknya gimana gitu, duduknya gimana gitu. Nah itu tuh ada bagian dari badan aku yang maksudnya itu tuh sudah ada bekas penyakit gitu ya, jadi itu tuh nggak bisa Dapat tali disesuaikan disesuaikan dengan yang seharusnya Ini gitu dari- loh. ini dari- Dia nggak Tali nerima tambang. dia nggak nerima Hey. itu gitu. Jadi kayaknya Oh. kata dia ya semua orang tuh ya kalau mau masuk di sini ya harus bisa gitu Ya, tapi dengan kan wajib kan. dengan aturan itu. Terus aku bilang kan pengalaman aku pernah sakit di ini jadi nggak bisa gitu. Terus dia nggak nerima, ya nggak bisa nih, ya gimana ya gitu loh. Terus itu kan karena organisasinya diwajibkan aja dari sekolah gitu ya, jadi kayak merasa aku aduh sekolah ini ribet banget deh. Nah jadi setelah kuliah ternyata aku ketemu lagi dengan kakak-kakak kelas itu. Nah Plot twist banget. iya betul. Plot twist banget. Nah, terus Ya, sesempit itu dunia kalian. betul. Ya, dunia Nah, kelor aja guys. terus aku udah nentuin kan awalnya pas kuliah tuh mau masuk organisasi adalah itu. Ya, adalah. Ternyata beliau ini ada di dalam ya kayak ih, Oh malas. ya ampun, ketertarikannya kurang langsung. Iya langsung, aduh aku kalau nggak mau Keterikatannya yang kuat. Oh my god, telepati. Kembali lagi. Kembali lagi ke telepati. Batinnya memang Iya. jadi Kebetulan sih. udah nggak mau juga sih kalau itu bahkan kayak di apa ya melihat dia aja gitu, ih najis kakak ini gitu. Oh, Jadi iya. kayak hambatan dalam organisasi ketika kuliah tuh ya karena ada kehadiran orang itu sih, sedangkan kalau organisasi yang lain itu kurang menarik menurut aku pribadi gitu. Sampai saat ini aku masih kayak kurang suka gitu ya sama kakak itu, maaf sekali ya kak kalau aku benci kamu. Iya sih, tapi emang ngeselin banget coy kakaknya. Ada sesuatu hal yang untuk kita males tuh orang.
Iya. Padahal sebenarnya kalau dari organisasi itu sendiri sebenarnya nggak terlalu mengekang gitu ya secara aturan organisasinya itu, tapi ada oknum-oknum yang melebih-lebihkan gitu di organisasi itu. Jadi menurut aku itu menghambat, kayak nggak sesuai SOP iya, gitu menghambat ya. gitu. Terus ya ada favoritism gitu, dan aku bukan menjadi favoritismnya mereka. Jadi kayak males deh kayak di pojok-pojokin gitu. Terus kayak aku bilangnya ini mereka tuh kakak tingkat, bukan kakak kelas yang mau kondo gitu ya. Karena banyak hal yang personal administrasinya itu dipersonalisasikan ke adik tingkat gitu, sedangkan mereka tuh cuman pelaksananya gitu, yang tuh membiayainya itu ya dari yang junior gitu. Nah jadi agaknya Shock banget gue. apa ya, peraturan dari yang sedang menjabat saat itu gitu ya, itu tuh kurang sesuai dengan visi misi dan prinsip aku mengikuti organisasi itu. Jadi ya aku angkat tangan deh ya. Jadi ya aku nggak selesai di organisasi itu by the way ya, langsung keluar dan ikut organisasi lain yang lebih mantap, yang maksudnya bisa melepaskan aku dari tanggung jawab untuk ikut yang diwajibkan tadi gitu. Nah, berarti dari pengalaman Hansen dan pengalaman Nade, lagi-lagi komunikasi belum bisa jadi kunci dari penyelesaian masalahnya ya. Sayang sekali gitu. Dan semuanya harus berakhir kandas. Iya, iyalah. Orang dari komunikasi orangnya aja kayak gitu. Jadi kan ya kita juga udah males lah mau nanggepin gitu kan. Coba kalau misalnya dia ngomongnya baik-baik, terus kayak apa namanya yang lebih mengayomi gitu ya, lebih kayak merangkul gitu. Ini enggak kayak gitu, siapa juga yang mau. Jadi kita mikirnya ya mementingkan subjective well-being kita sendiri gitu ya, daripada kepentingan organisasi yang menurut kita juga kurang penting sebenarnya. Iya Kan. Oke. Berarti ya tantangannya semakin berat juga ya, karena cakupannya semakin besar. Tadi kan kita bahasnya soal individu dan antar individu nih. Ini udah skala organisasi, ternyata makin berat tantangannya ya. Berat Dari banget. untuk konflik yang skala individu aja seringkali komunikasi gak bisa jadi kunci dari penyelesaian masalahnya ya. Kayak pengalaman Gigi tadi, sehingga hubungannya harus berakhir. Nah ternyata untuk skala yang lebih gede gini juga semakin berat untuk komunikasi menyelamatkan hubungan yang ini gitu. Kalau dari pengalaman Gigi gimana nih? Ada nggak yang berkaitan sama cakupan yang lebih luas kayak kelompok, organisasi atau negara apa gitu? Nggak banyak kita. Atau kerjaan atau apa gitu yang melibatkan lebih banyak orang gitu ya? pengajian. Ya, karena Kak Gigi tipikal orang yang komunikasinya pasif tadi katanya. Iya. Gimana nih? Mirip-mirip ceritanya sama mereka. Udah gabungin aja cerita kami. Mirip gitu ceritanya. Jadi aku juga di perkuliahan ini nggak ikut organisasi karena seperti kayak pernah ada tadi males ya. Nggak mau lagi, sudah nggak tertarik. Traumanya ada najisnya. Seperti itu karena dulu waktu aku SMP di salah satu SMP di daerah sana, jadi aku juga pernah ikut organisasi yang lapangan itu juga. Wajib Itu kan. Nah dari yang seniornya itu terlalu senioritas banget, jadi kan ketemu harus kayak gitu, harus nah gitu kayak harus kayak berlutut. Setuju. Lebih ketemu sama gurunya ya. Malah sebagai kayak pembinanya guru kita kayak biasa aja, cuman dari yang kakak kelasnya itu kayak harus banget nih, kamu harus ini itu. Aku berasa sungkeman ya. Iya. Tuh, paling nikah aja belum. SMP nikah. Kebelet ya? Enggak juga. Lanjut. Mulutnya emang perlu disumpel. Kebetulan waktu itu belum mulai organisasinya, masih kayak
itu kan mulainya jam 2-an tuh, jadi jam 1 aku udah di sekolahan kayak gitu. Rajin banget tuh jam 1. Iya, karena biasanya ini apa lanjut gitu loh kalau ada lanjut gitu loh kan rumahnya aku gimana sih bilangnya lumayan jauh dari sekolahan, jadi aku nggak pulang kayak gitu, aku diem aja di Jangan diam aja di gitu. sekolahan, Jangan tapi bilang di bawah pohon gini. aduh di bawah kolong meja. Ya ya ampun. ampun. Tuyul. Iya. Terus Jadi waktu itu aku ke kantin, lagi menyantap makan siang aku. oke, makan apa Kak? Aduh, lupa lagi aku makan apa ya waktu itu. Udah SMP sih lama banget. Iya, mie ayam kayaknya ya. Oke. Goreng kali. Nah, Turun. ternyata kakak itu datang, kayak gitu loh, dia datang. Ya aku lagi nyantap fokus makan, gak lihat dong. Ternyata itu di belakangnya dibahas. Kayak tadi ada loh, lagi makan kakaknya datang gak ditawarin gak ini itu. Jadi aku kayak, oh my god, aku merasa lah. Soalnya kayak misalnya aku makan, ada kakak itu gitu nanya. Aku ngeliatnya, ada dari tadi? Iya dari tadi. Tapi langsung kayak, iya dari tadi. Enggak banget. Iya, jadi aku langsung disindir-sindir dan langsung dihukum saya pada saat itu. Astaga, Iya, jadi keterlaluan banget sih. tahu permen karet. Iya. Nah, jadi permen karet tuh dari mulut dia langsung ke mulut saya, langsung makan nih gitu. So Jijik gak sih? disgusting. Aku menolak pada saat itu kayak enggak banget ya. Aku nggak tahu loh dia ada penyakit apa, Iya. dan ini kan Antisipasi, ketular kan. kan. Kayak aduh, nggak dulu Kak. Alasan saya waktu itu bilang, saya nggak boleh mama saya bekas buat orang lain gitu. Terus responnya gimana? Terus respon dia kayak, oh kamu udah dihukum tapi nggak mau ya gitu kan. Jadi kayak bingung dong, siapa mau menolong aku pada saat itu. Gini, kebetulan pembinanya itu nggak berangkat, cuma pembinanya itu masih keluarga jauh saya. Oke. Oh, Ya. masih Masih, ini. ada gitu. Oke, privilege yang menyelamatkan dia bukan komunikasi. Iya. Tapi Tapi kan ada komunikasinya. Iya, tapi bingung juga mau bilang kayak mana karena beliau pada saat itu nggak berangkat. Iya. Nggak berangkat kan maksudnya nggak ada di situ. Nggak ada di Iya. situ, nggak ada di situ. Jadi aku bingung nih mau menolak. Dan yang si kakak aneh ini tadi, kalau Aneh, kamu nggak kakak aneh. Oke. dia bilang kalau kamu nggak mau makan, teman kamu semuanya dihukum. Bingung aku. Hukum aja gitu. Iya, harusnya hukum aja. Agak kurang empati ya sepertinya. Iya, mereka juga nggak empati kan? Iya, nggak empati juga Iya, harusnya kalian bisa loh saat apa namanya? Yang juniornya itu ngelawan Iya. senior langsung semua duduk gitu kan. Iya, kan. Tumbang Cuman seniornya. kayak karena aku orangnya itu tadi keenakan. Yang sampai kegeser loh, sampai kegeser loh. Iya. Agresif banget sih. Tahan. Lanjut deh, lanjut. Karena aku orangnya nggak enakan, jadi aku kayak ya udah mau aku makan aja. Cuma aku makan itu aku taruh di bawah lidah itu loh. Jadi aku pura-pura ngunyah. Oh, pintar. Nah, aku pura-pura ngunyah. Habis itu minggu depan aku pura-pura sakit. Oh. Tanya tuh kenapa aku nggak berangkat dan aku melaporkan. Kalau bapak aku dipaksa makan ini dan ini. Dan berujungnya kami berdua dipanggil ke ruang guru. Oh. Dan untung nggak tahu apa, tiba-tiba aku berani melawan pada saat itu. Oh my god. Ada backingan Aku tadi. berani melawan kayak, ya gimana ya Pak, gimana aku nggak berangkat, aku sakit, aku dipaksa makan ini. Kan. Dan kakak itu bilang kayak, malah dia bilang karena aku nggak sopan, nggak naatin peraturan segala macam. Sangat-sangat jauh ya. Kayaknya Lebih aku ke aturan yang dibuat-buat ya. Iya. Aturan dia Ya, sendiri. makanya aku nggak mengikuti Atur. aturan di sana. Ada seblogger ngomong. Mulai dari situ kayak, wah kakak ini melawan nih kakak ini. Terus saya bilang kayak, enggak, aku naati peraturan, cuma peraturan kakaknya aja. Ditanya ke peraturan apa, yang aku bilang nilai peraturannya masa ya aku harus ini, aku nggak lihat kakak itu lagi makan. Dan mau ternyata di situ adalah memang benar aturan yang dibuat kakak itu sendiri. Ternyata memang Gong ya, dia yang gong.
bikin aturan, bikin sendiri nih kayak gitu. bikin aturan untuk nyapa senior tiap ketemu itu ya. Iya. Yes. Dan ternyata setelah pokoknya panjang ceritanya kakak itu dikeluarin dari organisasi itu karena Wow. iya karena itu Tegas banget sih Iya. sekolahnya. iya Mantap. iya Setuju aku. dikeluarin dan ternyata setelah beliau itu keluar teman-teman yang senior yang lain itu bilang kayak emang dek emang kayak gitu orangnya ternyata kakak-kakak itu juga di teman-temannya tuh kayak gitu loh gimana ya bilangnya kayak oh kamu tuh kalau aku harus kayak gini gitu kamu gak boleh di sama aku kayak dia tuh mau semua orang tuh hormat ke dia Dia tuh mau mendominasi tapi Iya. justru salah arah, Iya. salah jalan gitu ya. Jadi Dia pikir dia siapa? Monyet. sabar Disensor ya, Bikin editor. emosi loh. Iya kan. Ya, harus behave kak. iya ini aku lepas sih jangan salah Oh iya. Sampai kegeser-geser dari muka slot jam Iya. Berarti ini tuh karena apa ya? Karena pribadi orang Iya. itu ya. Pribadi aja. Pribadiannya ya. Kalau nah ini juga sering sih ditemuin teman-teman ternyata masalahnya tuh kayak kata Nade tadi ya bukan di komunikasinya gitu tapi dari individunya dari komunika dan komunikatornya gitu ya. Di sini boleh minta lagi nggak? Mbak, ini ada yang minum Mbak tambah satu ya. Udah. Ya. juga dulu waktu aku MA itu ikut juga salah satu organisasi di situ orang-orangnya tuh enak sih teman-temannya cuman masalahnya tuh ada di pembinanya malah Oh, lebih ke Nah, pusatnya iya. ya. kayak ini malah komunikasi pembinanya yang sangat kacau wow. dia itu pengennya tuh pengen A, pengen B, pengen C, pengen segala macam tapi dia nggak bilang kayak gitu loh Banyak Dia pengen- mau ya, Wak ya, banyak pengen- mau. mungkin pengen ditebak-tebak langsung ya maunya apa dia tuh pengen Cewek ya. laki-laki Nggak boleh. ya Oh, wow. laki-laki Tidak boleh ada ini ya mendiskreditkan satu gender yang mohon maaf ya. Dia pengen di ngertiin. Iya, jadi kalau- Karena nggak suka dan laki-laki bingung. iya dia membuat bingung dia tuh jadi ketika rapat kalau ditanya oh jalannya kayak gini ya gini kan kalian udah besar ya coba nih ini komunikasi sendiri oke kami Ada komunikasi sendiri iya gimana ini? jadi kami Iya, kan? rapat sendiri tuh tanpa pembinanya Pembina. pada saat itu dan kami sudah menyimpulkan oh kayaknya yang terbaik bagi kami ini gitu. Ketika jalannya acara ternyata nggak sesuai ekspektasi pembinanya tadi. Jadi selesai acara kami di apa ya? Di Kayak eval. eval, Ya, di eval yes. gitu. Kok Pak, nggak sesuai kemauan saya ini dan ketuanya itu bilang ke pembinanya mohon maaf Pak kalau kami itu udah nanya nih maunya tuh kayak gimana kami udah mengkomunikasikan kalau menurut hasil rapat kami kayak gini cuman beliau itu kayak bilang ya udah ini aja tapi beliau malah bilang yang saya mau tuh nggak kayak gini nanti kalau ditanya beliau bilang kayak kalian aja saya ikut kalian kayak bingung lah kami kayak nah mulai dari situ saya kayak nggak benar ini pembinanya nah dari situ aku mulai kayak nggak ikut-ikut lagi organisasi kadang aku berangkat kadang aku Udah nggak aktif Iya. ya, udah nggak aktif Karena- lagi. karena ini apa pembinanya kayak gitu dan pada akhirnya angkatan kami itu sama beliau itu dilancarkan semua karena alasannya nggak bisa diajak komunikasi. Padahal. Harusnya kalian yang protes gitu biar beliau yang dilengsarkan. Iya. Kayaknya ini sih mungkin karena terhalang itu kan otoritas gitu ya Wenan tadi ya jadi mungkin teman-teman dan kamu sendiri juga mungkin ngerasa kayak dalam hal ini kita itu bukan di pihak yang punya kuasa Iya, gitu ya untuk harus melawan terima gitu. untuk melawan pihak yang sebenarnya salah jadi ya Iya. dia ini gitu. Jadi ya nerima aja gitu, legowo aja gitu atas perlakuan yang diberikan si Iya benar sih. oknum ini gitu. Karena kayak ya orang tuh kayak nggak mau ribet gitu loh. Ya udahlah ya, yang gini aja gitu kan. Ya. Pasal 1 guru selalu benar. Tapi gak lama dari itu setahun kemudian udah ganti angkatan berapa kali itu beliau yang dilancarkan karena alasan tidak becus mengurus itu.
Oke. Setuju sih. Dan alhamdulillah sekarang udah ganti, alhamdulillah lebih baik organisasi yang di sekolah saya. Alhamdulillah sekali. Sekolah saya, sekolah. Tidak sekolah ya. Usia berapa, Kak? Amin. Usia 15 tahun. Tips and trick punya sekolah usia 15 tahun. Tanya ke saya. Aduh ya ampun. Kontaknya di bawah ini, by the way. Udah sih itu aja ya pengalaman kita kan. Atau ada mau yang lain? Atau kamu sendiri makan ada? Iya kan, masa ada? Kan saya hostnya ya. Kan host kan boleh dong. Masa dari tadi kami terus. Iya. Boleh nggak sih Iya. kalau kita bertiga yang gantian Iya, nanya-nanya? ayo, Ayo. Iya, Apa? Ayo. Kalau dari kami Ini sendiri, apa? kalau dari kami Hasilnya sendiri. sidang ya ini ya. Tidak, penguji satu, penguji. Jadi ini saya diserang balik ya netizen. Iya dong, Minta serang. tolong buatkan petisi untuk menyelamatkan saya dari podcast ini ya. Udah nggak usah minta tolong, buruan. Tapi zaman sekarang ya kayaknya orang-orang udah lebih aware nggak sih untuk walaupun menghadapi situasi kayak Gigi tadi, kayak ngerasa bahwa otoritas yang dilawan ini lebih berwenang gitu ya. Zaman sekarang kayaknya udah udah pada banyak yang berani ngelawan sih, Iya. nggak yang cuma legowo-legowo aja gitu. Bahkan di media sosial ya, khususnya yang mudah kita jangkau nih Benar. sehari-hari. Karena kita nggak bisa memprotes suatu otoritas yang berwenang ini, seringkali justru kita menyikapinya dengan menjadikan orang atau pihak yang bermasalah ini sebagai candaan di lingkungan pertemanan gitu, atau bahkan di lingkungan yang lebih besar gitu ya. Kayak nggak perlu dijelaskan ya, mungkin dibikin jadi meme, Iya, Iya. dibikin lagu. iya gitu ya. Mungkin Lagu. itu Coba nyanyiin Kak. untuk adik-adik yang atau teman-teman yang bergabung di organisasi yang masih mengandung senioritas, mungkin bisa dicoba untuk oknum yang bermasalah itu Iya. dijadikan bahan candaan ya. Itu tuh kakakmu itu. Tuh. Iya, terus Ayo mulai. Bestimu itu. Oh, Iya. adikmu itu. atau dibikin poster gitu dipajang di mading sekolah gitu ya. Hati-hati dengan orang. Iya. Itu kayaknya malah dia tahu deh. Oh, gitu ya. Dia tahu. Oke, jadi kayaknya mungkin bisa lewat lagu aja ya yang mengandung unsur kebahagiaan, keimutan dan kelucuan supaya dianya merasa tersanjung gitu ya. Contohnya, Kak. Aduh ya ampun. Agak sudah besar Oh, saya. iya. Ini sebenarnya keringetan tangannya udah agak-agak apa? Tremor. Iya. Sampai kemarau loh minuman saya. Kebetulan cuacanya juga kemarau sih Kak. Ya mungkin faktor itu sih, faktor cuaca. Jadi kering gitu. Bocor ini kan bocor. Oh iya bocor. Bocor. Tapi ya kalau bisa kita ngomong soal oknum yang bermasalah kayak gini ya, itu berarti masalahnya bukan di komunikasinya ya, lagi-lagi kayak kata Nadi tadi, itu masalah di kepribadian orangnya. Nah, Betul. untuk orang-orang yang kayak gini mungkin sebetulnya ya pembelaan mereka tuh biasanya kayak yang ya gue emang gitu orangnya, emang mau kayak gimana, dia Ya. merasa itu adalah nilai yang benar yang dianut Ya. Orang lain harus ngerti dia gimana. Karena udah kayak ini sih happy dia emang Iya. kayak gitu udah, jadi apa yang dia lakuin ya udah emang itu yang benar gitu. Tapi Karena mungkin juga dia kayak oknumnya itu ngomong yang komunikasinya jelek gitu, tapi orang lain itu kayak pasif. Nah, jadi dia ngerasa kalau orang itu tuh karena setuju. dia Jadi benar, iya. harusnya dia benar karena nggak ada yang Nggak ada yang protes, iya, nggak ada yang gitu kan. nggak ada yang adu argumen gitu. Nah, Iya, itu juga itu sih. juga sih yang mempengaruhi kan. Nah, sebenarnya di sini komunikasi itu masih bisa menyelamatkan ya, di ujung tanduk itu di detik-detik akhir itu masih bisa menyelamatkan. Mungkin ya kayak jadi Apa tuh? kok mendadak saya blank ya Aduh, teman-teman ya ya. ampun. Kayaknya ada yang lewat dan mengambil
apa ya isi Menarik pikiran banget, saya Yang ya. mau gantiin host, yang mau gantiin host di sini. Mohon maaf ya, hostnya belum kelar ngopi nih ya, kopinya masih setengah gelas. Udah disuruh ke host Itu tuh, gitu ya. itu setengahnya es batu loh, es batu yang udah cair itu. Oke, jadi sebetulnya biar gimana pun ya, setiap orang tuh berhak untuk mendapatkan hubungan yang baik gitu, yang Iya. hubungan yang baik dengan orang lain gitu ya, terlepas dari kepribadiannya seperti apa. Kan memang kepribadian manusia itu banyak sekali ya. Betul. Seperti kita yang backgroundnya sama-sama mahasiswa psikologi, kita sangat paham nih bahwa ada beragam sekali individu di dunia ini, dan kalau kita mau mengkotak-kotakan seperti itu ya berarti ada Input. orang-orang yang nggak Tiba-tiba banget. nggak berhak untuk mencari hubungan karena dia dianggap problematik gitu Iya, ya. Kan saya kan kasihan juga ya maksudnya. Nah jadi ya mungkin dalam hal ini itu tadi ya, mungkin kita selaku orang yang melihat dari sudut pandang lain mungkin bisa untuk menegur gitu. Mungkin ya dia nggak sadar bahwa dia salah, karena sebetulnya punya kepribadian yang beda-beda itu nggak salah ya. Tapi kalau ada hal dari diri kamu yang itu merugikan orang lain dan secara terus-menerus, itu nggak bisa dimaklumi terus-menerus kan? Itu harus diubah, harus diperbaiki, bukan untuk dimaklumi gitu. Karena itu merugikan orang lain gitu. Nah, jadi mungkin peran komunikasi di sini adalah untuk menyadarkan orang ini gitu. Setuju nggak sih? Ya, setuju sih. Kalau misal komunikasi pada akhirnya tetap nggak bisa membantu, berarti ya kan even orang yang nggak bisa, mohon maaf ya, yang kayak apa namanya, nggak bisa ngomong, itu kan juga ada komunikasinya gitu kan. Jadi ya ternyata emang komunikasi adalah hal yang utama dan pertama sih ternyata di dalam hidup kita itu. Karena kalau misalnya nggak komunikasi, gimana ya kalau misalnya apa namanya, kita belanja nih, apa keperluan gitu kan, kita nggak komunikasi, ya gimana orangnya mau ngerti kita mau ngapain? Masa kita tiba-tiba masuk ngambil, maling dong, ngambil terus datang ke kasir, ngapain gitu kan? Padahal nggak tahu kan ngapain. Nggak ada tunjuk juga. Iya, nggak nunjuk, nggak kayak ngasih kode-kode gitu kan. Itu kan kode-kode, nunjuk-nunjuk, itu termasuk komunikasi. Iya. ini memang berat sih ya kalau misal kita ada di posisi korban yang dirugikan karena masalah gitu ya yang berkaitan dengan komunikasi juga ya, kayak Ya dalam sih. hal ini kan kalian pernah mengalami nih berada di posisi yang dirugikan gitu Iya. karena oknum yang komunikasinya jelek gitu, karena suatu sistem yang organisasinya enggak mengayomi gitu ya. Kalau dalam konteks yang luas tadi itu memang susah sih, kitanya juga mengalami kerugian dari segi mental, tapi kita apa ya masih tetap harus berusaha untuk memperbaiki keadaan itu gitu dengan komunikasi. Padahal untuk kita survive aja udah berat ya di kondisi itu, apalagi untuk mencari solusinya gitu, yang memperbaiki ya hubungan misalnya tadi. Jadi mungkin ya butuh waktu ya, kayak pengalaman Ansen tadi di awal itu udah bagus sih, kayak dia memberikan waktu walaupun nggak langsung diselesaikan pada saat itu, tapi kamu memberikan waktu dan akhirnya menyelesaikan masalah yang ada di antara kamu dan teman kamu gitu ya. Nah, setelah kita dengerin semua cerita dan pengalaman dari teman-teman hari ini, kita mungkin teman-teman yang maupun juga banyak yang relate ya sama pengalaman-pengalaman ini, karena ini cukup lumrah sih kita temuin sehari-hari gitu. Jadi ya benang merah yang bisa kita tarik itu sangat jelas bahwa komunikasi itu kayak pisau dengan dua mata gitu ya. Jadi ada yang sisi tajamnya, ada yang sisi tumpulnya gitu. Nah, komunikasi itu bisa jadi masalah kalau banyak hal ya sebenarnya. Salah satunya ya pesan yang nggak tersampaikan dengan baik, terus hubungan antara komunikan dan komunikatornya nggak baik gitu. Terus juga ketika dari kitanya sendiri nih selaku penerima pesan gitu, kitanya terlalu banyak berasumsi duluan sebelum komunikasi itu
diluruskan gitu, atau ketika kita nggak mau nggak mau berusaha untuk mencoba gitu, kitanya pasif gitu ya. Atau ketika kita salah menafsirkan karena beda orang, beda pesan yang ditangkap gitu ya. Namun di sisi lain komunikasi juga masih bisa kok menyelamatkan gitu dalam keadaan yang sulit ya, dalam suatu konflik gitu, yaitu lalui komunikasi yang lebih terbuka, komunikasi yang lebih empati gitu ya, mengedepankan empati gitu. Terus lebih mungkin menurunkan ekspektasi gitu ya, karena pada saat kita berkomunikasi kan pasti kita punya kepentingan yang ingin kita sampaikan gitu ya dengan orang lain yang menjadi lawan kita dalam komunikasi gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa menurunkan ekspektasi dan berusaha untuk lebih memahami perspektif orang ini gitu ya, sehingga ya harapannya konflik itu bisa ditekan gitu, kemungkinan terjadinya gitu. Karena dalam sudut pandang psikologi juga komunikasi itu bukan cuma soal pesan yang disampaikan atau menyampaikan dan menerima pesan, tetapi juga tentang gimana sih manusia itu berpikir, gimana sih manusia itu merasakan dan memaknai pesan dalam komunikasi. Karena itu kemampuan untuk komunikasi itu keterampilan yang penting sih dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin podcast kita udah mau selesai ini ya. Udah selesai, udah lah, capek, aduh. Jadi, Kering. Mau ke toilet please. Dua kita. Oke, semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang Harus, menyaksikan amin. ya. Jadi ingatkan kita juga, reminder ya, bahwa sebelum kita menyimpulkan itu kita perlu memahami terlebih dahulu seperti itu. Sebelum bereaksi kita perlu mendengarkan, dan sebelum memperbesar konflik kita perlu membangun komunikasi yang lebih baik. Aku Salsa, dan teman-temanku hari ini ada Jenny, Ansen, Nadira. Nah, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kapan-kapan lagi ya kalau ada next podcast. episode 2. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.